Iya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu peserta kajian adat siang ini, ahlan wa sahlan, segala puji bagi Allah yang memberikan kita usia hingga kita bisa merasakan kenikmatan bulan Ramadan ya, sambil belajar tentang Al-Quran pada siang hari ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, dan kita senantiasa berharap kita termasuk ke dalam umatnya hingga akhir zaman nanti. Ya Bapak Ibu sekalian, untuk memulai acara ini, untuk lebih berkahnya, kita awali dengan membaca umul kitab surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah sudah hadir 21 peserta dan Ustadz Firman sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk lebih efektifnya waktu, saya langsung persilahkan kepada Ustadz Firman. Monggo Ustadz. Syukran Bu Rizka. Afwan, ini suaranya jelas belum? Sudah jelas Ibu Bapak Jelas. semuanya? Jelas. Saya jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak Ibu, ihwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah berkat rahmat, hidayah serta inayah Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salah satu amalan yang terbaik dari sisa hidup kita, yaitu bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah di bulan Ramadan tahun ini menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang makbulah dan mabrurah di sisinya insyaallah. Ibu Bapak Ibu rahimakumullah, inilah hari yang sangat kita tunggu-tunggu di setiap pekannya, yaitu hari Kamis. Kamis. Subhanallah, karena di hari Kamis ada satu program yang sangat luar biasa yang mudah-mudahan semakin mendekatkan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, semakin merasakan kemuliaan Al-Quran, yaitu program Adab. Supaya kita semangat ya, walaupun di bulan Ramadan tetap harus selalu hadir dan semangat. Alhamdulillah. Program Adab tepat, mudah, menyenangkan, dan sistematis. Alhamdulillah. Sebelum Anda mulai, Anda mengucapkan selamat kepada pemenang kuis pekan ini ya. Alhamdulillah yang 5 besar adalah Ibu Rizda, Masya Allah. Ini Bu Rizda pernah juara Rizda juga? yang kedua ini Ustaz. Masya Allah, ini 2 kali ya, double. Kemarin Bu Neneng ya? Ya. Bu Neneng 2 kali. Banyak pemain double ini. Alhamdulillah, memang sudah nampaknya dibaca, diulang-ulang materinya. Kemudian Bu Anggi, Masya Allah, akhirnya beliau pernah masuk ya, Bu Anggi ya? Beliau pernah yang pertama, Ustadz. 5 besar. Beliau pernah pertama, Bu Anggi. Ya, kemudian ada Bu Neneng. Oh, pernah ya? Bu Neneng ketiga, Masya Allah. Bu Neneng mau happy kelihatannya. Yes. Kemudian Bu Emma juga masuk, dan ini hadir semuanya, ini yang 5 besar. Hadir insya Allah ya. Bu Rizda hadir nggak? Bu Rizda Sudah hadir belum? Hadir kayaknya. Bu Rizda belum. Ada Bu Rizda? Ada Bu Anggi, belum ada Bu hadir. Neneng. Bu Rizda belum hadir. Oh iya, kalau begitu kita ke Bu Anggi. Bu Anggi hadir? Bu Anggi? Hadir Ustaz. Ada? Hadir. Assalamualaikum. Bu Anggi tinggal di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anggi tinggal di mana? Daerah Logam, Pak. Bu Anggi? Halo, Pak. Daerah Logam. Pak Ustaz. Ya. Jelas nggak suaranya? Jelas, Ustaz, jelas. Alhamdulillah, Masya Allah. Bu Anggi, sudah dari bulan apa bergabung dengan program Adab? Kalau nggak salah Februari, Ustaz. Iya, dari awal.
Oh, berarti dari awal ya. Pernah juara juga ya? Oh iya, Dulu pernah dulu 1 kali, pernah Ustaz. pertama? Iya. Alhamdulillah, Masya Alhamdulillah, Allah. iya. Syukron Bu Anggi, Alhamdulillah. Bu Sama-sama, Anggi, satu Ustaz. kata untuk program adab. Satu lagi, satu kata untuk program adab. Apa ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau gitu langsung ke tagline ya, Bu Anggi. Program adab. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tagline-nya cepat, Oh, yang itu Bu Anggi. cepat. Bu Anggi ulang ya. Saya lupa. Mudah, Iya. menyenangkan, Dan Cepat, mudah, menyenangkan, dan sistematis. sistematis. Nah, dibantu sama Bu Hera, Ya, Masya makasih. Allah. Bu Hera hadir? Jazakumullah. hadir Ustaz. Alhamdulillah. Dari mana Bu Hera asalnya? Dari Bu Hera? Jakarta. Oh, beliau dari Dari Jakarta. Jakarta. Masya Allah. Syukran Bu Hera, beliau rajin juga hadir setiap pekan. Tapi Kita nggak pernah menang kuis. Oh, nggak apa-apa. Yang penting mah hadir dan semangat. Pernah sekali peringkat keempat, habis itu udah kejar-kejaran. Oh, Pinter pernah yang ya? lainnya. Nggak apa-apa. Yang penting pernah merasakan 5 besar gitu ya. Masya Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Jadi yang dinilai oleh Allah itu adalah keikutsertaan kita ya. Iya, untuk niatnya. mengikuti nih. Niat, betul sekali. Kita lanjut ya, Ibu Bapak, Iya, Ibu Timur Rahimakumullah. Ya, nuhun, Ustaz. Ya, jazakumullah. Sama-sama Bu Anggi, Bu Hera, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akan mulai masuk pada materinya. Ya. Ini sudah ada belum? Belum. Belum, Ustaz. Ada, Ustaz. Ada. Nah, Alhamdulillah sudah ya. Welcome. Nah, sekarang kita masuk di Kamis yang ketiga. Jadi Kamis yang ketiga itu bahasanya tentang tadabur ayat saum. Sengaja ini maksudnya karena tematik ya. Biasanya kita akan melanjutkan materi tentang tadabur ayat, tetapi qadarullah karena kita di bulan Ramadan, mudah-mudahan apa yang akan disampaikan ini menjadi motivasi bagi Bapak Ibu dan termasuk saya, ihwati rahimakumullah, agar benar-benar menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Insya Allah tadabur ayat saum disajikan oleh Ana. Kemudian, nah ini bagi yang baru, sebagai biasa Ana sampaikan ada 4 manfaat yang akan kita dapat dengan mengikuti program adab. Insya Allah kita akan mendapat nilai-nilai dan kemujiatan Al-Quran untuk kehidupan manusia, kajian Al-Quran dan bahasa Arab dengan, sebentar Bu ya, kajian Al-Quran bahasa Arab dengan tema yang unik dan beragam. Kemudian yang ketiga, kesempatan untuk bersilaturahmi dengan saudara-saudara seiman seluas-luasnya. Dan yang keempat, semakin memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran melalui tadabbur bahasa Al-Quran. Kemudian selanjutnya inilah 7 hal ajaib yang akan didapatkan peserta dengan gabung di grup adab. Yang pertama, live Zoom setiap Kamis. Insya Allah setiap Kamis di bulan Ramadan kita mulai dari jam 1:30 ya. Iya. Bapak Ibu rahimakumullah, karena kalau pada asar biasanya bagi ibu-ibu menyiapkan untuk berbuka. Kemudian yang kedua, mendapat share materi Zoom setiap Jumat insya Allah. Yang ketiga, mendapat share materi tentang tadabbur ayat setiap Rabu. Kemudian yang keempat, kuis untuk mengetahui pemahaman peserta serta kompetensi di antara peserta setiap Senin sampai dengan Selasa. Walaupun belum pernah juara, tapi ikut aja Ibu Bapak ya, insya Allah. Mudah-mudahan dengan kuis itu bisa mengikat untuk memaksa kita membaca kembali apa yang telah disampaikan. Kalau tidak ada kuis biasanya cepat hilang ya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya kuis ini jadi motivasi. Oh iya ya ada kuis. Baca-baca dulu kan sebelumnya. Kepaksa membaca atau dengan kerelaan Bu membacanya? Dengan kerelaan. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu ya. Dan Bapak semuanya. Kemudian yang kelima ada door prize. Insya Allah walaupun tidak besar mudah-mudahan jadi motivasi. Bagi yang juara 1 saja ya. Yang keenam, link rekaman di YouTube setiap Jumat. Yang ketujuh, insya Allah nanti ada pertanyaan yang bisa disampaikan di grup adab dan akan dibahas langsung oleh para asatid di grup adab. Nah inilah materi kajian kita. Jadi insya Allah kita akan mudah-mudahan Allah membantu kita akan rutinkan di setiap hari Kamis. Jadi hari Kamis ke-1 tentang keunikan bahasa Al-Quran dan motivasi mempelajari bahasa Al-Quran. Kamis kedua, analisis doa dan zikir dalam Al-Quran. Nah, kita sekarang berada di Kamis ke-3, tadabbur ayat berdasarkan pendekatan bahasa. Dan Kamis keempat, keajaiban kosakata Al-Quran. Kemudian, nah ini Bu,
Syaratnya ada berapa Ibu Bapak semuanya? Dua. Hanya ada Dua. Tidak ada yang Lain. Oke. Allah. Apa syaratnya? Hadir dan Semangat. semangat. Hadirnya juga mesti dua, jasad dan ruh kita hadir. Supaya jasad dan ruh kita hadir, kata kuncinya adalah MH. MH. MH apa? Nah, MH kuadrat. Sudah pada hafal M-nya buka apa? M yang pertama? Buka mata. H-nya buka hati. MH-nya buka mata hati. Jadi yang paling inti itu dalam belajar belajar Al-Quran dan bahasa Arab ini adalah membuka mata hati kita. Jadi belajar semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Harus ikhlas ya. Jadi kelihatan begitu sangat menyenangkan ketika kita belajar karena Allah. Yang kedua, jangan lupa semangat. Apa artinya semangat? Ada 3 nih. 1, HP atau laptop. HP dan laptop. Yang kedua, kuota. Karena nggak ada kuota, walaupun punya HP, nggak bisa belajar ya. Yang ketiga, yang paling penting nih, mengajak dan mengingatkan. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang menunjukkan satu jalan kebaikan pada seseorang, maka dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan orang itu kan. Mandala ala khair falahu ajruhu misla ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan satu jalan kebaikan, kemudian orang itu berbuat baik, maka kita yang menunjukkan itu akan mendapatkan pahala dari kebaikan orang yang ditunjukkan kebaikan oleh kita. Kemudian selanjutnya, nah ini kata Imam Ali bin Abi Thalib ya, ini untuk mengingatkan ada 6 syarat kalau kita ingin meraih ilmu. Kata beliau, ala lan tanalal ilma illa bisitatin. Ingatlah engkau tidak akan meraih ilmu kecuali dengan 6 hal. Saunbika an majmu'iha bibayanin. Saya akan memberitahukan kepadamu penjelasan semuanya. Zakain yang pertama apa modalnya Ibu Bapak? Cerdas. Cerdas itu maksudnya diberikan pendengaran, penglihatan dan hati. Jadi modal kita menurut ilmu itu ada 3 sama semuanya. Ada dikasih pendengaran, penglihatan dan hati kita. Hati. Nah kemudian yang kedua hirsin, keinginan yang Kuat. Kalau kita sangat ingin sekali hadir tuh setiap hari Kamis, itu berarti menunjukkan hirsin, keinginan yang kuat, nanti Allah akan berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah wastibarin. Apa istibar itu? Sabar. Itu ya, sabar dalam menuntut ilmu. Belum paham, hadir lagi, datang lagi gitu ya. Masya Allah. Coba lagi. Itu namanya sabar. Wabul gotin? Bekal. Nah, jadi Imam Ali bin Abi Thalib sudah sangat luar biasa. Karena tanpa bekal kita tidak mungkin bisa menuntut ilmu. Bekal berupa alat dan sarana, apalagi di zaman sekarang ya, kita belajar itu dengan online. Online itu kan butuh HP, laptop, terutama apa nih? Nah, kuota. Dan kuota itu adalah bekal, Masya Allah. Mudah-mudahan Ramadan rezeki Bapak Ibu semuanya dilimpahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kan janji dari Allah, yuzadu rizqul mu'minin. Salah satu kenapa bulan Ramadan disebut bulan yang berkah, karena di bulan ini yuzadu, Bapak Ibu tuh. Yuzadu itu hanya ditambah rizkinya orang-orang yang beriman. Masya Allah, mudah-mudahan salah satu di antara rizkinya yaitu rizki pemahaman kita terhadap Al-Quran. Semakin kita paham, semakin kita merasakan, insya Allah semakin kita akan merasakan dunia di surga, surga di dunia sebelum nanti surga di akhirat. Kemudian yang kelima, irsyadi ustadin, ikut petunjuk guru. Nah, sahih, ada takdim kepada guru. Yang keenam adalah tuli zamanin, ada waktu yang lama. Jadi yang namanya belajar maksudnya waktu yang lama itu tidak cukup sekali, tapi mesti berkali-kali. Sampai kapan Bu kita belajar? Sampai liang lahat. Nah itu, jadi tidak cukup sekali. Aduh, saya mah sudah ngerti ya, udah, Masya Allah. Tapi terus, karena ada kata ulama, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Untutlah ilmu dari mulai kita dibuayan sejak lahir sampai liang lahat. Makanya ayat yang pertama yang turun pada Rasulullah itu surat Al-Alaq. Kemudian kata yang pertama yang beliau dengar adalah kata Iqra. Iqra itu dari mulai ayat 1 sampai ayat 5 terulang berapa kali, Bu? 3. 2 kali ya? 2 kali. 3 kurang 1, 3. Ya, enggak ada yang salah, semuanya apresiasi. Alhamdulillah. Jadi kalau menjawab di program adab mas semuanya diapresiasi, dianggap benar. Kenapa? Kalau lebih tinggal kurang tinggal
Ditambah. Ditambah. Tuh, salah tinggal dibenarkan. Benerin. Lupa tinggal Ingatkan. yang penting kembali ke jalan yang Benar. benar sesuai dengan sunnah Nabi. Nah, alhamdulillah, masya Allah. Jadi dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 kata Iqra terulang 2 kali. Ini salah satu petunjuknya, hikmahnya, yang namanya belajar membaca itu tidak cukup 1 kali, tapi mesti Berulang. Nah, sahih. Kemudian lanjut ya, ini masih pemanasan, dipenuhi keinginan dan rezekinya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Abdil Bar, man tafaqaha fi dinillahi, siapa orang yang berusaha memahami agama Allah, kafahu hammahu wa rizqahu min haitsu la yahtasib. Pasti ini Bu, kata Rasulullah, pasti Allah akan penuhi 2 yang akan Allah penuhi, keinginan dan rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi mudah-mudahan dengan rajinnya kita menuntut ilmu agama Allah, karena Allah semata-mata, Allah akan jamin 2 hal langsung untuk kita, keinginan kita dan rezeki kita. Berarti kalau sudah ada jaminan seperti ini, menuntut ilmunya itu semangat atau amat sangat semangat, amat sangat semangat sekali, amat Atau semangat jawaban semangat. Oh, yang Masya Allah. Waduh, pokoknya mah tidak sabar, ingin segera ketemu hari Kamis aja ya. Masya Allah. Ya Allah. Gimana, Bu? 23. Oh iya, yang 23 ya. Amat sangat semangat sekali banget kacida pisan piraku ya. 23. Ujungnya apa, Bu? Ujungnya cincai itu ya. Cincai. Bu Neneng sudah hafal cincai. Kita lanjut ya. Nah, ini doanya. Jadi dalam menuntut ilmu itu selain daripada keinginan, kita juga mesti ada Doa. doa, Bu. Jadi ketika kita belajar apapun, bukan hanya belajar ya dan memahami Al-Qur'an dan bahasa Arab ini, kita mesti berdoa supaya Allah membantu kita. Doanya ada berapa, Ibu Bapak? 2. Sahih. Robbi zidni ilman warzuqni. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan pada kita doa nuntut ilmu itu sebetulnya pendek, nggak panjang ya. Robbi, apa artinya Robbi? Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, zidni ilman. Tambahkanlah aku Ilmu. Masya Allah, ini sudah dokter semua ya tentang bahasa Allah. Waalaikumsalam, nih ada Bu Sri. Silakan Bu Sri. Alhamdulillah, belum terlambat nih, masih pemanasan ya, masih doa. Masya Allah. Alhamdulillah. Lanjut ya. Dan urzuk ninte dibacanya kalau diputus ya, domah Ibu, alifnya. Urzukni fahman, apa artinya? berilah aku pemahaman. Nah, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan inilah momen yang sangat luar biasa. Apalagi kalau doa ini kita baca di bulan Ramadan itu bulan diijabahnya doa. Karena kata Nabi ada 3 doa yang yang pasti dijawab oleh Allah. Salah satunya adalah doa orang yang sedang saum ketika dia sedang saum. Insya Allah, kita sudah membahas pada minggu yang lalu ya. Ternyata amalan yang dahsyat yang selama ini kita lupakan ketika bulan Ramadan adalah doa. Hanya banyak-banyaklah berdoa. Apalagi dari mulai setelah sahur, subuh sampai maghrib banyak berdoa, dan ketika menjelang atau sesudah berbuka saum. Kemudian tambahannya Allahumma paksakeun hadir dan semangat ya. Yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min Atuda. Nah, karena inilah penyakit kita ya. Biasanya orang sulit, hoream, apa horeamnya bahasa Indonesianya? Malas ya. Malas itu karena atuda sudah tua, atuda sibuk dan lain sebagainya, sehingga tidak saja menuntut ilmu ini. Ini 2 doa yang selalu kita ucapkan. Nah, alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke tema ya. Insya Allah sudah siap Bapak Ibu semuanya? Insya Allah. Ya. Siapkan apa yang pertama? Buka Mata. buka hati. Dan yang kedua buka mata hati. Masya Allah. Ya memang Ana selalu ya Bapak semuanya sengaja membuka dengan pemanasan, karena mesti ada pemanasan dulu ya ketika kita apapun, jangan langsung ke materi nanti kaget ya.
Ketika kita lari langsung lari kan sakit kaki ya. Ketika naik motor langsung dinyalakan pagi-pagi, bagus tidak Bu ke mesinnya? Tidak. Enggak. Tidak ya, Masya Allah. Demikian pula segala hal mesti dimulai dari pemanasan terlebih dulu. Pemanasan. Insya Allah cukup ya yang tadi. Kemudian karena kita berada di Kamis ketiga, tema kita di Kamis ketiga ini adalah tadabbur ayat berdasarkan pendekatan bahasa. Judulnya pada pertemuan kali ini adalah tadabbur ayat saum. Analisis berdasarkan bahasa Al-Quran. Nah inilah, anak supaya Bapak Ibu nyambung ya. Pembahasan satu pertemuan sebelumnya, karena tentang tadabbur ini baru di bulan Maret ya, kita bahasnya ya. Ya. Ya, baru satu kali. Nah, temanya yaitu mengapa tidak tadabbur Al-Quran jilid 1. Bahasannya tentang mulianya manusia dengan memahami Al-Quran. Yang kedua, pendekatan apakah Al-Quran ingin manusia berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi Anda jawab dengan tiga alasan. Yang pertama dari Al-Quran, yang kedua dari hadis, yang ketiga dari perkataan sahabat. Jadi Al-Quran ini ingin ketika kita dekat dengan Quran, interaksinya dengan tadabbur ya. Masya Allah. Nanti insya Allah ini sebagai gambaran nih, sebagai kabar gembira. Bahasan selanjutnya tentang mengapa tidak tadabbur Quran ini ada 7 bahasan. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di bulan-bulan selanjutnya. Pengertian tadabbur, perbedaan tadabbur, tafsir dan istinbat, kekeliruan seputar makna tadabbur, 10 kunci tadabbur Al-Quran, kisah Rasul dan para sahabat dalam mentadabbur Al-Quran. Yang ketujuh, simulasi dan stimulus tentang tadabbur Al-Quran. Nanti ini akan kita bahas di bulan-bulan selanjutnya. Nah, inilah kata-kata dari Imam Hasan Al-Basri. Kata Imam Hasan Al-Basri, kalau kita ingin berbicara dengan Allah, maka apa amalnya? Bapak Ibu rahimakumullah. Pahami bahasa Al-Quran. Belum ke situ. Kalau kita ingin berbicara dengan Allah, nah ini. Berdoa. Maka sholatlah dan berdoa. Jadi amalan, kalau kita ingin berbicara kepada Allah, sholatlah. Karena ketika kita sedang sholat, sebetulnya kita sedang bermunajat ya. Bermunajat, bercakap-cakap dengan Allah. Makanya Rasul itu kalau beliau tahajudnya lama. Kenapa? Karena sedang munajat kepada Robnya. Nah tapi, ini kebalikannya nih. Kalau kita ingin agar Allah yang berbicara kepada kita. Maka pahamilah bahasa Al-Quran. Al-Quran. Jadi dengan kita memahami bahasa Al-Quran, maka seolah-olah Allah itu ngomong langsung pada kita. Jadi dengan ilmu lah kita akan memahami apa yang diinginkan Allah melalui Al-Quran. Karena Al-Quran adalah surat cinta dari Allah, supaya terasa cintanya Allah kepada kita, maka kita mesti memahami bahasa Al-Quran. Ini ya dalamnya Imam Hasan Al-Basri. Kemudian yang selanjutnya, nah ini mulai. Kita ada bagian yang kedua ya. Sebelum kita memasuki tentang tadabbur ayat saum, Ana akan berikan dulu materi tentang keutamaan tadabbur Al-Quran. Bapak Ibu ikhwati rahimakumullah, Al-Quran adalah gudangnya ilmu pengetahuan. Jadi semua ilmu pengetahuan itu adanya di mana? Al-Quran. Al-Quran. Baik yang urusannya duniawi, ukhrawi, semuanya ada di dalam Al-Quran. Urusan kaitan dengan iptek, ilmu pengetahuan, kaitan dengan kelautan, darat, udara, dan semuanya itu ada dalam Quran. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan man aradal ilma, siapa yang menginginkan ilmu, fal yusawwiril Qur'ana, hendaklah ia mengkaji atau mendalami mentadabburi Al-Quran. Kenapa? Fa inna fihi, kata beliau, karena di dalamnya, maksudnya di dalam Al-Quran, ilmal awwalina wal akhirina, terdapat ilmu orang terdahulu dan ilmu orang yang kemudian. Jadi begitu dalam sekali sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan kalau kita ingin menguasai semua ilmu, maka pelajarilah Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu ada ilmu orang-orang yang dulu dan ilmu orang-orang yang kemudian dan yang akan datang. Jadi sebetulnya sudah tergambar akan bagaimana kehidupan kita sampai hari kiamat. Semuanya sudah selesai dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian ini ada penjelasannya. Taswir Al-Quran nih, fal yusawwir itu artinya taswir. Taswir Al-Quran yang diistilahkan oleh Ibnu Mas'ud di atas maksudnya adalah salah satu bentuk mentadabburi Al-Quran, yaitu berusaha memahami makna kandungan setiap ayat. Nah itu maksudnya. Yang kedua, mencari hikmah penggunaan lafaz jamak bukan lafaz mufrad. Dan yang ketiga, merenungkan hikmah mengapa
ayat ini didahulukan daripada ayat yang satunya lagi dan lain sebagainya. Nah, coba ya, ini anak akan berikan gambaran nih, Bapak Ibu rahimakumullah. Ini Quran surat apa nih? Ini Quran surat Asy-Syu'ara ayat 78 sampai 81. 81. Nah, ini judulnya kemana iya, yaitu artinya huwa ya. Huwa. Kemana iya. Jadi Ibu Bapak rahimakumullah perhatikan kata huwa. Nah, kita akan coba untuk mentadaburi dengan tadabur yang sederhana. Untuk membuktikan kata-kata Abdullah bin Mas'ud. Mas'ud. Nah, lihat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqani fahuwa yahdini. Walladzi huwa yut'imuni wa yaskini wa idza maridtu fahuwa yashfini. Kemudian yang terakhir walladzi yumituni summa yuhyini. Coba Ibu Bapak rahimakumullah kita perhatikan. Alladzi, Allah itu adalah yang, zat yang khalaqani, telah menciptakanku, fahuwa yahdini, maka Allah yang memberi petunjuk kepadaku. Satu itu ya. Apa yang pertama? Allah lah yang telah, ini pernyataan Nabi Ibrahim nih. Menciptakan. Nah, Ana beri dulu ini ya tulisan ya. Kita warna apa ya? Warna hijau saja nih. Ini yang pertama. Yang pertama itu Allah yang telah menciptakan kita. Kemudian yang kedua, walladzi huwa yut'imuni, dan Allah lah yang memberi makan petunjuk. dan wa yut'imuni memberi makan, wa yaskini dan memberi minum. Jadi yang kedua yang memberi makan minum kita siapa? Allah. Allah. Ada kata huanya enggak sebelumnya? Iya. Ada ya. Coba kita perhatikan nih. Kalau kita tidak tadabur, kita kadang-kadang enggak ngeh nih. Ini ada huwa kan? Di yang pertama, khalaqani ada huwa. Kemudian yut'imuni wa yaskini ada huwa enggak? Ada. Ada yang kedua. Nah, jadi yang memberi makan minum adalah Allah. Kemudian kita lanjut yang ketiga nih. Yang ketiga, wa idza maridtu, dan apabila aku sakit, kata Nabi Ibrahim, fahuwa yashfini. Siapa yang menyembuhkannya? Allah. Jadi yang ketiga, kalau sakit yang menyembuhkannya siapa? Allah. Ada huwa tidak? Ada. Huwa. Nah, salah ini ya. Sebentar ya. Huwanya pakai warna oranye. Nah ini. Ada huwa. Kemudian ini yang ketiga kan. Yang ketiga adalah kalau kita sakit. Allah yang Nah, coba lihat nih di ayat yang keempatnya nih. Ayat yang keberapa nih? Keempatnya walladzi yumituni, dan Allah lah yang mematikan aku, mewafatkan aku, summa yuhyini, dan Allah pula yang menghidupkan aku kembali. Jadi yang mematikan dan menghidupkan siapa? Allah. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita lihat ya struktur ayat ini dari mulai surat Asy-Syu'ara ayat 78 sampai berapa? 81. Ya, ketika Allah mengatakan Allah lah yang menciptakanku, ada huwa enggak? Ada. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan Allah yang memberikan makan dan minum, ada huwa enggak? Ada. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan aku sakit, Allah yang menyembuhkan, ada huwanya tidak? Ada. Nah, sahih. Alhamdulillah, dokter semua ya, Masya Allah, Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, tapi ketika lihat nih, kalimat yang terakhir, Ana beri warna pink ya. Walladzi yumituni summa yuhyini, dan Allah lah yang mematikan dan menghidupkanku, ada huwa nggak di situ? Tidak ada. Betul. Coba lihat, perhatikan sekali lagi. Ada huwanya enggak? Tidak ada, Ustaz. Nah, enggak ada. Enggak ada ya? Tidak ada. Nah, pertanyaannya ini disengaja atau enggak disengaja, Bu? Disengaja oleh Allah. Nah, kenapa tidak mengatakan walladzi huwa yumituni summa huwa yuhyini? Kenapa huwanya tidak ada, Bu? Enggak ngeh ya? Kalau kita hanya baca biasa, enggak ngeh ya? Karena diganti dengan Allah. Nah, enggak ada Allahnya. Kehalangan foto. Walladzi yumit. Enggak ada Allah. Ada Allah enggak? Enggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Nah, coba kita lihat ya. Makanya judulnya kemana? Kemana apa nih? Kemana? Iya. Iya. Nah, iya. Kemana? Menghilang. Nah, coba ini Bu keterangannya nih ya. Semua orang mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan
Mematikan. Mematikan manusia. Jadi manusia. tidaklah penting untuk menempatkan domir kata ganti huwa dalam kalimat ini. Karena semua orang nggak ada huwa juga sudah yakin siapapun. Baik dia yang tidak iman, yang beriman. Pasti yang menghidupkan dan mematikan siapa? Allah. Nah, karena sudah semuanya kenal dan yakin. Karena Allah yang menghidupkan dan mematikan, maka tidak ada kata huwa. Masya Allah. Dihilangkan tuh huwanya. Namun dalam ayat-ayat sebelumnya, ada banyak orang yang meragukan bahwa Allah lah yang memberi makan, bahwa Allah yang memberi minum, dan Allah lah yang memberi penyakit, dan Allah lah yang menciptakan. Karena supaya hilang keraguan, huwanya ada nggak di sini? Ada. Nah itu, Masya Allah. Inilah luar biasa ya, ketika kita tadabur ayat Quran, betapa luar biasa struktur bahasa Al-Quran. Dari satu kata ke dalam kata lain, diadakan kata, kenapa ini ada, kenapa ini tidak ada, ternyata ada tujuannya tidak? Ada. Ya Allah. Ibu-ibu ini mau dipotong nggak? Foto. Mau. Boleh ya, silakan dipotong dulu Ustaz ya. kayaknya yang dilingkari Yahdini sama Yasmini ya. Iya. Oh iya, mana sebentar. Oh iya, itu belum dilingkari ya? Belum dilingkari. Ini Bu Emma ya? Iya. Yahdini sama dengan Yasmini belum ya? Iya. Iya, betul. Ya, syukran Bu Emma. Panjang sekali, anak foto dulu ya. Nanti bisa di-share di grup nih. Itu kalau kita nggak sama-sama mengkaji seperti ini, kan kita nggak ngeh ya. Iya. Biasa aja gitu. Padahal, aduh, Masya Allah. Ini ayat luar biasa sekali. Bu Ratna nanti bisa dibantu ya, di-sharekan di grup yang keduanya. Karena share di grup, ini grup berapa nih? Grup 1 gitu. Nanti share di grup 2 ya. Kelas Bu ini. Kalau sudah kita lanjut ya. Sudah iya Ustaz. Ya, selanjutnya. Nah, contoh yang selanjutnya. Sekarang contoh yang kedua nih, kemana sang wawu? Nah, coba Bu. Ini ada 2 ayat. Ayat yang pertama adalah surat apa nih? Az-Zumar. Ayat berapa? 73. Halo. Ya, ayat 73. Lagi adab. Lagi adab. Yang kedua, surat Az-Zumar ayat 73. Ini bentar, beliau lupa di mute nampaknya. Ini ada suara yang ini ya. Di unmute lah atuh. Lupa beliau. Enggak apa-apa. Tolong bilang kata finish. Ya udah. Syukran Ibu. Lupa beliau. Enggak apa-apa Ibu. Lupa mungkin nggak di unmute dulu. Iya. Al-insanu ma'alul khatawani. Lanjut ya. Kemana sang wawu? Coba Bu, kita perhatikan ini kalimatnya dari awal antara kalimat yang pertama dan yang kedua sama Bu. Ini kalimat yang pertama, ini kalimat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro hatta ja'uha wa futihat abwabuha. Nah, kalau yang pertama dia jannah dulu apa? Dan orang-orang yang bertakwa kan, walladzina taqaw rabbahum ilal jannati kepada surga, zumaro didatangkan secara berombongan. Atau ida jauha sehingga apabila mereka sampai kepadanya, wa futihat, ada wa nggak di atas Bu? Ada ya? Ada. Nah, dan dibukakan pintu-pintunya telah dibuka. Tapi coba lihat nih, wasiko dan orang-orang yang kafir itu digiring ilal jahannam, kemana? Kepada neraka Jahanam. Jadi kalau yang atas orang yang takwa, kalau yang bawah orang yang kafir. Nah, zumaro juga secara berombongan. Tapi coba lihat nih, kalimatnya ida jauha sama enggak? Kalimat dengan yang atas sama ya? Sama. Apabila dibukakan kepada mereka abu-abu pintu-pintunya, tapi di bawahnya enggak ada wa, futihat abu-abuha. Pertanyaannya wawu, tapi bagi orang yang kafir ada wawunya enggak di sini? Tidak ada. Ada wawunya enggak? Tidak ada. Wawu. Apa tuh Ibu Bapak hikmahnya? Ada ini? Masya Allah. Tidak ada ya?
Ya. Hikmahnya mau sekarang atau minggu? Sekarang. Nah, sekarang saja ya. Alhamdulillah. Wow itu Bapak Ibu ya, artinya dia santai, Bu. Tapi wow di sini artinya Santai. adalah santai. Terus nyaman. Terus tenang. Makanya idza ja'uha, apabila orang yang bertakwa itu sampai kepada pintu surga, mereka datang dengan santai, nyaman, tenang, dan tenang. bahagia. Jadi seperti ini Bu, ada raja atau presiden yang datang kemudian dibukakan pintunya, santai gitu ya, diterima mendapat hadiah, Masya Allah. Tapi kenapa ketika Allah membukakan pintu neraka jahanam tidak pakai wow? Wow. Ini artinya berarti tiba-tiba ya, Iya. tiba-tiba, kemudian segera, kemudian menghinakan tuh. Jadi sampai demikian ya, makna ada dan tidak ada. Wow. Wow, Masya Tidak Allah. ada Coba ya wow. kita lihat nih penjelasannya. Nah, ini, oh ini masih ada ini, saya bersihkan dulu. Alasannya untuk orang-orang mukmin berbunyi wa futihat. Sedangkan sudah ada belum Bu di itu? Sudah ya? Alasannya untuk orang-orang mukmin berbunyi wa futihat, sedangkan untuk orang-orang kafir futihat saja tanpa huruf wau. Huruf wau di sini mengandung pengertian santai, sebab orang mukmin bahagia melihat pemandangan surga. Sedangkan untuk orang-orang kafir, pintu neraka itu dibukakan tiba-tiba untuk mengagetkan mereka dengan datangnya azab di depan Mata. Nah, Insya Allah. Inilah salah satu di antara tadabbur ayat Al-Quran ya. Nah, yang ketiga, apa yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud di atas juga dikuatkan kembali oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini pernah menyebutkan, Bu Ratna bisa dibantu? Ada ini ya? Ada suara. Ya. Ada suara sebentar ya. Ya udah. Syukran Ibu Bapak semuanya. Apa yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud di atas juga dikuatkan kembali oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini pernah menyebutkan sebuah pernyataan bahwa Allah menurunkan 104 kitab, di mana seluruh makna dari 104 kitab itu terangkum di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan seluruh makna 3 kitab ini ada di dalam Al-Quran. Makanya inilah yang dimaksud dari Ibnu Mas'ud. Kalau kita ingin mengetahui ilmu orang yang terdahulu dan yang akan datang, pelajarilah Al-Quran. Masya Allah. Maka Al-Quran ialah inti dari seluruh kitab yang diturunkan Allah kepada para nabinya. Jadi semua ilmu yang Allah turunkan dari mulai Adam sampai Nabi Isa, termasuk Nabi Muhammad, intinya ada di mana? Al-Quran. Dan di dalamnya tersimpan ilmu yang sangat berlimpah, bahkan tak pernah habis sekalipun terus menggali. Masya Allah. Inilah yang dimaksud dengan ungkapan keajaiban Al-Quran tak akan pernah habis. Ini lihat ya perkataan ulama Bu, anak kutip. Latan qadi ajaibuhu wala yakhluqu bikasrati rodi. Al-Quran adalah kitab yang tidak akan habis-habisnya keajaibannya dan tidak juga usang dengan seringnya dirujuk. Jadi semakin digali, semakin habis enggak maknanya Bu? Tidak. Masya Allah. Jadi tadi mah baru sedikit ya. Bahkan Anda pernah membaca Bu, salah satu ungkapan ulama tafsir nih dalam kitab Tadabbur Quran. Ibnu Abdul Bar pernah mengungkapkan bahwa satu ayat itu katanya ada 60.000 makna Bu. Dan yang tidak kita ketahui lebih banyak daripada itu. Masya Allah. Jadi kalau sekarang apa yang diungkapkan oleh guru-guru kita, para ulama itu baru sedikit. Sedangkan yang kita tidak ketahui begitu amat sangat banyak sekali. Masya Allah. Makanya orang yang menuntut ilmu semakin bertambah ilmunya seperti padi kan? Iya. Semakin merasa bahwa kita itu nggak ada apa-apanya di hadapan kebesaran Allah. Makanya kenapa dalam Islam wajib menuntut ilmu? Karena dengan menuntut ilmu kita akan mengenal siapa? Allah. Maka beda Bu, takbirnya orang yang berilmu dengan takbirnya orang yang tidak punya ilmu. Kalau orang yang berilmu ketika takbir dia betul-betul merasakan Allahu Akbar, Allah itu betul-betul maha besar. Kenapa? Dengan ilmunya terbayang, terasa. Dengan hatinya, dengan lisannya, dengan ucapannya. Tapi orang yang tidak punya ilmu ketika dia takbir ada rasa nggak Bu?
Tidak. Allahu Akbar, udah aja biasa kan. Nah inilah yang kemudian kenapa kita mesti menuntut ilmu. Karena dengan ilmu kita akan semakin kenal siapa Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maksudnya fa'lam itu berilmu lah. Carilah ilmu. Nanti kita akan mengetahui siapa la Allah. ilaha illallah. Kita lanjut ya. Nah, semakin dalam pemahaman seorang terhadap Al-Quran dan semakin tinggi kecerdasannya, maka semakin banyak ilmu yang bisa digali dan semakin luas khazanah pengetahuan yang bisa diungkap. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, "Lau aradtu an amliya waqra ba'irin ala al-Fatihati la fa'altu." Kata beliau, kalau seandainya saya mau untuk mendiktekan ilmu yang terkandung dalam surah Al-Fatihah sebanyak kertas yang mampu dipikul oleh seekor unta, maka saya mampu melakukannya. Kira-kira Bu, kertas yang dipikul unta berapa banyak Bu? Banyak Itu sekali. banyak sekali ya, bisa ribuan kan? Iya. Masya Allah, berarti Al-Fatihah itu, Al-Fatihah saja ya, itu maknanya bisa sampai tak terhingga, Masya Allah. Apalagi ini Quran 30 juz. Ini anak kutip dari Al-Burhan fi Ulumil Quran. Maknanya Al-Quran adalah sumber ilmu yang hakiki yang harus kita sadari dan perlu kita kaji lebih serius lagi. Karena siapa yang bisa menguasainya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, maka ia tengah menggenggam perbendaharaan ilmu dan kebahagiaan. Masya Allah, ini luar biasa ya. Makanya Rasulullah itu sederhana Bu doanya, Robbi zidni Ilman. ini Warzuqni fahman. Jadi walaupun kita diberi usia 1000 tahun misalkan untuk mengkaji tentang makna Quran, kira-kira akan selesai tidak Bu? Tidak. Tidak. Masya Allah. Jadi kewajiban kita bukan masalah selesai dan pahamnya, tapi hadir dan Semangat. oh, itu Bu, Masya Allah. Terus gali sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kita masuk ya pada bagian yang kedua sekarang. Apa Bu? Ibu Bapak rahimakumullah, tadabbur Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Inilah ayatnya. Nah, kita tulis saja ya untuk ayat ini nih. Kita akan mulai menulis nih. Siap ya? Ini anak akan ganti ke whiteboard. Sudah ada whiteboardnya? Whiteboard Doraemon. Nah, sudah kenal ya. Masya Allah. Whiteboard Doraemon. Karena hanya di program adab aja Ibu ada whiteboard Doraemon. Nah, kalau Ibu Bapak ikut program-program Zoom, biasanya ada whiteboard Doraemon Bu? Nggak ada. Nggak ada ya? Mustakili ada tadi. Oh iya, kan sama anak. Masya Allah. Kita lanjut ya. Mana nih? Kita bismillah dulu. Kita basmalah dulu. Bismillah. Kenapa gede tulisannya? Sebentar Bu. Oh, ukurannya gede ya? Spidolnya kegedean Ustadz. Kegedean ini spidolnya. Kenapa gede lagi? Oh iya Bu, harus dikecilin dulu ya. Sebentar dulu ya. Anak saya dulu caranya. Harus nanya dulu Doraemon. Coba nih Bu. Nah, ini terlalu kecil ya. Ini kecilnya, terlalu kecil ya. Kecil banget. Nah, ini cukup nggak? Oh, kecil ya. Ya udah cukup ya. Ya, kita tulis dulu basmalah. Ya. Nah, sudah ada? Ada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Hari ini Enggak berapa kelihatan. ya? Apa nih? Kelihatan Bu? Kelihatan. Masih buram? Ya, kelihatan ya. Kamis tanggal berapa? 15. 15 bulan 4 2021. 2021. Bulan Hijriahnya bulan apa Bu? Bulan Ramadan. Tanggal 3. Nah, pada lancar ya kalau Ramadan, Masya Allah. Jangankan hari ini mah ya, jam juga dihitung, ditunggu-tunggu kapan maghrib kan, Masya Allah. Beda dengan bulan Hijriah yang lain kan. Misalkan kalau sedang bulan Syaban, berapa tanggal Syaban kan jarang yang ingat. Tapi kalau Ramadan mah, aduh, meni pada lancar, pada bentes. Istilahnya apa? Gercep gitu ya.
Tanggal berapa Ramadan? 3 Ramadan. Masya Allah. Subhanallah. Itu artinya ibu bapak berarti senang ya. Nah, kita mulai akan mentadaburi Quran surat Al-Baqarah. Quran, kita beri judul dulu ya di atasnya, Quran surat apa nih? Al-Baqarah. Baqarah ayat 100. 83. Nah, sebetulnya kalau kita membahas tentang tema yang berkaitan dengan saum itu ayatnya jadi 183 nih sampai 188 6. 88 Bu. Iya. 86 tambah 2 jadi 188. 88. Nggak ada yang salah pokoknya, semuanya dianggap benar. Masya Allah. Ada 2 ayat yang sebetulnya tidak ada kaitan dengan saum tuh, ayat tentang doa sama tentang makanan ya. 186. Tetap 186-nya tentang doa, 88-nya tentang makanan, wala taqulu amwalakum bainakum bil batili. Nah, itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan saum secara tekstual, tapi sebetulnya ada kaitan banget ya. Nanti insya Allah ya, kalau kita ada waktunya akan kita bahas. Ayatnya 83 apa? Di ayat 83 ini? Ya ayyuhalladzina amanu Kita kutiba wadah. alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina Ya Ayyuh. ayyuha. Lazina amanu. Ya ayyuhalladzina alladzina amanu. Apa katanya? Kata Allah kutiba. Kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikum. Alaikum itu apa artinya? Atas kalian kan? Sekalian. Alaikum. Asyamu. Asyamu artinya? Berpuasa. Asyamu saum. Saum. Waalaikumsalam. Kama. Apa artinya kama? Bapak Ibu. Sebagaimana Nah, kama. Sebagaimana. Ini sudah dokter semua ya. kutiba Kutiba diwajibkan alal ladina. orang-orang yang Atas alal ladina min. qablikum. Nah, sudah selesai Quran dan bahasa Arab ya. Min Likum. Iya, sudah pertemuan berapa kita ya? Masya Allah sampai lancar gini. Subhanallah min likum. Ujungnya apa? Ujungnya tattaqun. Nah, ini ujungnya ini. La'alakum Tattaqun. tattaqun. Nah, sahih. Ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ini beri warna yang lain dulu ya. Nah ini. Ya Ibu Bapak, ihwatu iman rahimakumullah. Kita akan bedah ya. Insya Allah masih banyak waktu. Satu-satu. Nah, kata dalam ayat ini, inilah ayat yang berkaitan tentang kewajiban ibadah Saum. Nah, kewajiban saum. Kalau ayat-ayat yang lain itu banyak terulang di beberapa ayat selanjutnya. Tapi kalau untuk saum hanya di ayat ini saja, Bu. Jadi saum itu tentang perintah wajibnya hanya di ayat ini saja. 183. Tidak di dalam ayat dan surat yang lain. Betapa istimewanya ibadah saum ya, Masya Allah. Saking istimewanya ibadah saum, coba kita perhatikan ya. Ayat ini dimulai dengan kata iya. Dengan kata apa nih? Iya. Ya. Ya itu dalam bahasa Arab namanya adalah harfun nida. Harfun nida. Harfu apa nih? Harfun nida. Nida. Nah, huruf nida itu bahasa kitanya adalah huruf untuk memanggil. Huruf untuk apa? Memanggil. Memanggil. Iya. Huruf nida bahasanya huruf memanggil, makanya nanti dalam terjemah bahasa kita artinya adalah wahai ya. Wahai. Kemudian dalam ayat ini tidak hanya ya, tapi ada kata yang kedua, Bu, ayu. Nah, apa ini? Ayu. Ayu. Ayu itu artinya yang dipanggil, yang dipanggil. Yang dipanggilnya. Yang dipanggil. Kemudian ada lagi satu kata lagi yang tersisa, yaitu adalah hak. Nah, hak itu
dalam bahasa Arab namanya adalah huruf untuk huruf tanbih. 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 Tanbih itu maksudnya huruf agar segera memperhatikan. Apa nih? Supaya segera memperhatikan. segera Perhatikan. memperhatikan. Jadi sebetulnya kalau kita ya dulu menganggapnya ya ayuha itu satu kata ya. Iya, Tapi sebetulnya itu ada berapa kata? Ada tiga tiga kata. kata. Ini yang benar, Bu. Kan kita sudah doktor ya, S3 nih. Ya, 2, Ayu. 3, Ha. Nah, ini kan luar biasa sekali, Bu. Strukturnya begitu indah. Karena kalau kita menggunakan struktur bahasa Arab, biasanya cukup dengan ya, misalkan. Misalkan kita akan manggil ya, wahai Ustadz, cukup aja ya Ya Ustad. ya Ustadz. Wahai Ustadz, ya udah cukup ya Ustadz. Atau memanggil misalkan nama teman kita, wahai Ahmad, berarti ya. Ya Ahmadun. Nah, ya Ahmadu. Atau wahai Aisyah, ya. Ya Aisyah. Ya Aisyatu. Satu. Ya Satu. Satu. Tapi kenapa untuk panggilannya kepada orang beriman harus pakai ya Ayuha. Kira-kira ada hikmahnya nggak, Bu nih? Kenapa harus pakai ya ayuha? Ada. Ada. Nah, sahih. Supaya lebih mantap ya, Ana sampaikan apa yang diungkapkan oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsirnya ya. Coba kita lihat ya. Imam Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Nah, ini Bu. Sudah ada belum? Ada. Nah, Ana bacakan saja ya. Nggak apa-apa nih, ini Arab gundul supaya kita betul-betul terasa ya membaca kitab kuning. Ini warna kuning nggak? Iya. Warna kuning. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah ini ya. Makna kata ya ayuha menurut Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsir Al-Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj. Jadi beliau punya kitab. Namanya kitab apa nih? Tafsir Al-Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj. Kata beliau, ya harfun nida, yaitu adalah huruf nida. Wa ai ismun munada, dan ayu itu. Jadi ada dua ya, ada ya satu, ada ayu. Ayu itu ismun munada, maksudnya kata yang dipanggil. Wahai, nah yang ditunjuknya ayu. Waha litanbih, dan ha itu adalah litanbih. Untuk segera. Ini lihat nih, kata-kata Profesor Dr. Zuhaili, wa kasratun nida fil Quran, dan kebanyakan kata nida itu adalah ya ayuha itu ya. Yeah. Dalam Al-Qur'an bihadal uslub, dengan uslub ini maksudnya ya ditambah ayuha ya. Jadi bihadal uslub ini maksudnya adalah ya plus apa? Ayuha. Nah, ini. Ya plus ayuha. Jadi panggilan nida dengan tambahan ayuha itu litakidi wal mubalaghah, untuk menguatkan dan menyangatkan, Bu. Takkid itu adalah penguat, kesini. Mubalaghah itu sangat, jadi kesininya segera gitu, Masya Allah. Kenapa? Li'anna kulla manadallahu bihi. Karena setiap apa yang Allah panggil dengan bihi itu dengan ya ayuha ini, ibadahu kepada hamba-hambanya, min awamirin wa nawahin wa idhomatin, bisa berupa perintah atau larangan atau idhoah itu nasihat, itu merupakan minal umulil idhom, termasuk perkara yang agung, al mujibati, yang wajib, litaikidi, untuk segera kita menyambutnya. Ibu Bapak nih, kalau kita dipanggil oleh presiden, kira-kira segera atau biasa saja, Bu? Segera. Masya Allah. Penting atau tidak kira-kira? Penting. Nah, Masya Allah. Litaikidi artinya harus bahagia, Bu. Harus apa nih? Bahagia. Bahagia. Ini luar biasa ya. Jadi ketika Allah memanggil dengan ya ayuha, pasti urusan itu bisa berupa perintah, larangan, atau nasihat, itu pasti amrun idhom. Urusan yang sangat besar atau yang sangat penting. Yang sangat agung itu, betul ya, yang agung, luar biasa, yang wajib kita untuk menyambutnya dengan segera. Berarti, Bu, ini kalau termasuk, kita lanjutkan dulu ya. Ya, tuh lafadz ya nih.
linida'il ba'id. Pada dasarnya lafaz ya ini adalah panggilan untuk yang jauh. Yang jauh. Pada mulanya untuk yang Yang jauh. Jauh. Awis sahi atau orang yang saya teh lupa. Awil ghafil atau untuk orang yang lalai. Jadi pada mulanya kalimat nida berupa iya ini diperuntukkan satu untuk orang yang jauh. Kalau kita nyeru biasanya orang yang dekat yang jauh, Bu. Kalau nyeru wahai. Yang jauh. Jauh. Yang jauh. Kalau ibu-ibu dekat mah dekat di samping kita pakai hai enggak? Wahai, enggak kan? Tidak. Ditoel. Iya, udah aja sebutkan nama Bu Aisyah gitu, ditoel aja. Bukan apa? Ditoel itu bahasa Indonesianya? Disentuh ya? Ditepuk, disentuh. Nah, ditepuk Bu Aisyah gitu, atau Bu Neneng, Bu Dais, nah misalkan gitu ya. Bu Hera, nah, atau Pak apa lagi nih? Pak, ada bapak-bapak nggak di sini? Ya, Pak Ahmad misalkan ya, atau orang yang lupa, atau orang yang lalai. Fa'in nudia, nah, tapi jika lihat tuh, nudia dipanggil bihi dengannya al-qarib untuk yang Jauh. dekat. Oh, dekat. Dekat, Bu nih. Nah, dekat fahuwa biqasdi ta'dimil munada bihi. Maka itu adalah dengan maksud untuk mengagungkan orang yang dipanggil. Mengagungkan. Nah, ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, alaikum itu orang pertama, kedua alaikum nih atas kalian. Orang kedua. Alaikum kan kutiba alaikumus siyam ya. Alaikum itu orang berapa? Kedua. Orang kedua itu orang yang diajak bicara atau orang yang berbicara? Orang yang diajak bicara. Kalau orang yang diajak bicara jauh atau dekat? Dekat. Nah, dekat. Masa kita ngomong dengan orang yang jauh kan nggak mungkin. Coba lihat nih, ya ayuha ini Allah tujukan kepada orang yang dekat, orang yang jauh. Jauh. Enggak, ya di ayat ini Al-Baqarah ayat 183. Dekat. Buktinya apa? Kutiba alaikumus Siap. siyam. Berarti makna ya ini itu ditujukan kepada orang yang dekat kan? Dekat. Nah, maka karena ya dalam Al-Baqarah kepada orang yang dekat maksudnya adalah li ta'dimil munada, untuk mengagungkan orang yang diseru. Iya. Masya Allah. Jadi kalau ayuha ini kepada yang beriman itu bukan orang berimannya jauh tapi dekat. Apa petunjuk bahwa orang yang berimannya dekat? Lihat setelahnya alaikum atau alaihim. Alaikum. Nah, kalau alaihim kan atas mereka ya. Iya. Berarti ini jauh kan kalau him ya. Iya. Nah, alaihim itu atas mereka, tapi dalam Al-Baqarah alaihim alaikum. Nah, karena alaikum berarti dekat atau jauh? Dekat. Tuh. Jadi ya ayuha digunakan untuk orang yang dekat, berarti mananya adalah untuk mengagungkan yang diseru itu. Wa iqadin nufus, dan menggugah jiwa. Wastidzabil andor, dan membuat perhatian tertuju. Wastimalatil qulubul ghafilah, dan kemudian akhirnya membangunkan hati yang lalai. Faqtadul halu an yunada bil akid, maka mesti keadaan itu dengan panggilan yang sangat kuat dan sangat jelas, yaitu ya. Nah, gitu Bu. Wa amma nidaul qarib, adapun panggilan yang dekat seharusnya menggunakan kalimat ai. Kalimat apa harusnya kalau yang dekat itu? Ai. Ai alladzina amanu, tapi Allah menggunakan iya, yaitu panggilan takkid yang kuat. Masya Allah, itu ya. Ini makna dari kata apa nih? Ya ayyuha. Ini mana yang pertama ya? Sebentar Bu ya, kita balik lagi ke sini. Nah, baru satu ya. Jadi ya ayyuha itu maknanya adalah untuk mengagungkan orang yang beriman. Nah, berarti menunjukkan bahwa orang yang beriman ini mulia atau tidak di hadapan Allah? Mulia. Ya, apa cirinya kemuliaan orang beriman? Dipanggilnya dengan ya Ayyuhalladzina. Ya ayyuha. Ya ayuha. Jadi karena ya ayuha itu menunjukkan betapa agungnya orang yang beriman. Seharusnya merasa bahagia tidak Bu? Bahagia. Masya Allah. Jadi ini mas seperti pasukan khusus ya. Ini yang pertama ya. Jadi kalau ada ya ayuha dalam Quran, maknanya adalah untuk mengagungkan. Yang kedua, makna ya ayuha ini ya. Makna ya ayuha dalam Quran ini, yang kedua adalah harus merasa adanya rasa bahagia.
Kalau ibu tidak merasa bahagia, berarti belum menjadi orang yang beriman. Beriman. Seperti kalau ada tukang buah nih, dia sedang jualan buah dari mulai pagi sampai siang, belum ada yang beli buahnya. Lalu tiba-tiba ibu memanggil, Mang Buah, Mang Buah. Kira-kira si Mang Buah mendengar suara dipanggil itu ada rasa bahagia nggak hati ini? Ada. Bahagia. Nah, kenapa dia merasa bahagia? Padahal Karena jualan buah. enggak, belum tentu kan kita manggil itu untuk membeli. Kenapa, Bu? Dia ada harapan untuk dia ada yang beli. Sebentar lagi ya, coba nih. Ada tukang buah, dagang buah dari pagi sampai siang, belum apa? Belum ada yang beli. Belum ada yang beli. Tiba-tiba siang hari lewat di depan rumah ibu bapak semuanya. Lalu ibu memanggil, Mang Buah. Kira-kira Mang Buah itu ketika mendengar disebut dan dipanggil Mang Buah, dia bahagia nggak? Si Mang Buah? Bahagia. Nah, pertanyaannya, kenapa tukang buah itu merasa bahagia? Karena ada Karena mungkin harapan kita ada yang mau akan membeli. beli. Hah? Ada harapan orang itu akan membeli. Karena Ada dari harapan. tadi belum ada yang manggil-manggil. Belum Sebentar. laku. Ibu apa ya? Sudah betul. Sedikit lagi benar. Nah, jawaban yang paling tepat adalah karena apa, Bu? Karena dia Berharap merasa dirinya tukang buah. Nah, tukang buah. Iya. Makanya bahagia. Nah, kalau tukang sayur mah nggak bahagia. Coba, Bu. Ada tukang sayur sedang jualan sayur dari pagi sampai siang. Lewat di depan rumah ibu, kita panggil, Mang Buah. Dia bahagia nggak? Enggak. Tidak. Kenapa nggak bahagia? Karena yang dipanggil tukang buah. dia tukang sayur, bukan tukang Nah, buah. gitu. Dah saya mau bukan tukang buah, saya mah tukang Sayur. Jadi yang membuat dia merasa bahagia yang pertama itu bukan masalah buahnya akan dibeli, tapi dia merasa dirinya tukang Buah. tuh, dianggap sama ibu, dipanggil, Masya Allah gitu ya. Nah, coba kalau orang bukan menteri dipanggil sama presiden, dia bahagia nggak? Akan menyambut nggak, Bu? Tidak. Tidak, Masya Allah. Demikian pula lah. Ketika Allah memanggil kita dengan suara, wahai orang yang beriman. Lalu ada ketidakbahagiaan dalam hati kita, berarti kita orang beriman bukan? Bukan. Nah, Masya Allah. Jadi hanya dengan kata ya ayuha saja kita sudah tahu kita teh orang beriman bukan. Karena ketika ya ayuha disebutkan dan ditujukan pada orang beriman, kalau kita merasa bahwa kita orang beriman, yang pertama kali harus ada dalam hati itu rasa apa? Bahagia. Iya. Masya Allah. Bahagia kan, senang. Dipanggil sama dunungan, Bu. Masih dianggap kan? Masya Allah. Menteri dipanggil sama presiden senang nggak? Senang. Senang. Kecuali kalau sudah diresapel. Enggak senang dah, saya bukan menteri lagi ya. Masya Allah. Begitu ya, amanu. Nah, Bu, sudah ya sampai situ. Jadi pokoknya 2-1 sebetulnya untuk mengagungkan ya ayuha itu. Kemudian yang dipanggil pun harus merasa bahagia. Senang, bahagia. Harus merasa senang. Kemudian, Bu, kata yang selanjutnya, Alladina ini bentuk tunggal atau bentuk jamak, Bu? Jamak. Nah, jamak. Karena bentuk mufradnya apa? Bentuk tunggalnya. Ladi. Nah, aladi itu orang yang seorang ya. Ya. Nah, kalau bentuk jamaknya dia aladi, Ya, non. aladin. Lagi. Jadi yang dipanggil oleh Allah itu seorang yang beriman atau banyak orang yang beriman? Banyak yang beriman. Nah, kenapa banyak, Bu? Jamak. Jamak. Bapak Ibu, kenapa jamak. banyak? Bentuk jamak. Dari mana taunya bahwa yang dipanggilnya banyak? Karena ya ayyuhalladzina. Nah, dari kata aladin. Lazina. Itu ya. Masya Allah. Kalau Allah berfirman ya ayyuhalladzi, seorang atau banyak? Seorang. Seorang. Kalau alladzi, seorang atau banyak? Seorang. Seorang. Tapi dalam ayat ini ya ayyuhalladzina atau ya ayyuhalladzi? Coba dalam ayat ini ya ayyuhalladzina atau ya ayyuhalladzi? Ya ayyuhalladzina. Nah, yang dipanggilnya seorang atau banyak? Banyak. Banyak. Nah, terhitung atau tidak terhitung? Tidak Tak terhitung. Nah, Masya
Allah. Mudah-mudahan ini jadi kabar gembira. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam aladina yang di sini ya, Bapak Ibu. Amin. Ini Bapak Ibu harus merasa bahwa kita itu harus menjadi yang dipanggil oleh Allah. Jadi ini bukan untuk sahabat saja, tapi termasuk kepada kita ya. Kenapa? Karena aladina. Masya Allah. Ini yang membuat kita harus bahagia. Nah, kemudian lanjut ya. Selanjutnya, setelah aladina kata apa? Amanu. Nah, keajaiban ayat ini kalau kita perhatikan lebih dalam lagi, kenapa Allah mengatakan tidak aladina aslamu? Ini bisa dua kemungkinan. Kenapa tidak aladina? Aslamu dengan amanu. Wahai orang-orang yang Islam. Aslamu, wahai orang-orang yang telah Islam. Tapi Allah memanggilnya dengan bentuk yang kedua. Aladina. Amanu. Aladina apa? Tuh. Amanu. Wahai orang-orang yang Beriman. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina aslamu, tapi malah ya ayyuhalladzina amanu? Karena yang Islam belum Karena yang tentu Islam iman. Jadi Allah mengatakannya wahai orang. Nah, subhanallah. Kata amanu bukan aslamu, maknanya adalah karena untuk saum. Untuk ibadah saum ini hanya orang-orang yang mantap keimanannya saja yang bisa melaksanakan ibadah saum. Kalau istilah anak Ibu Bapak ya, amanu itu istilahnya ya. Kalau dalam istilah kita namanya Kopassus. Apa Kopassus itu? Pasukan khusus. Nah, pasukan khusus. Pasukan apa nih? Khusus. Nah, orang beriman pasti Islam, tapi orang Islam belum tentu Beriman. Karena yang sanggup melaksanakan beban yang begitu luar biasa, tanggung jawab yang begitu luar biasa itu berupa ibadah saum, hanyalah orang yang beriman. Orang Islam itu belum tentu kuat, Bu. Bahkan dia merasa ini adalah sebagai beban. Tuh, Masya Allah. Beban ya. Ini sudah ada belum gambarnya, Bu, di Ibu Bapak semuanya? Ada. Aladina Aslamu sudah ada belum? Ada. Ada nggak? Sebentar ya. Ada nggak, Bu? Sudah ada, Ustaz. Sekarang ada nggak? Ada, Ustaz. Sudah ada ya? Iya. Kalau sudah ada kita lanjut lagi kalau begitu ya. Iya. Jadi hanya orang yang beriman saja yang sanggup menjalankan perintah ibadah saum. Dan lihat imannya juga tidak dengan bentuk fi'il mudhari, Bu. Tapi dengan fi'il madi. Artinya apa madi? Madi itu artinya lampau. Berarti bukan sekedar berimannya biasa, tapi imannya luar biasa. Imannya luar biasa. Mantap tuh. Yang mantap keimanannya. Keimanannya. Dengan bentuk fi'il madi ini artinya orang yang beriman itu sudah begitu mantap keimanannya. Kalau aslamu kan, makanya nanti kalau kita perhatikan ya, dalam Al-Quran misalkan surat Al-Hujurat. Ini menunjukkan bahwa kenapa dipanggilnya amanu, karena orang beriman itu level keimanan itu lebih tinggi daripada level keislaman. Nanti Ibu Bapak bisa cek dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Surat apa? Al-Hujurat ayat 14. Ini itu sebagai pembeda antara iman dan Islam. Al-Hujurat, Anda tulis ya, ayat ke-14. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Baduy menghadap Rasulullah, mereka mengatakan amanna, kami telah beriman. Qul lam tu'minu, kata Allah, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, kamu belum beriman. Kenapa? Walakin qulu aslamna, tetapi katakanlah kami telah tunduk, baru telah Islam gitu ya. Jadi Arab Baduy datang kepada Rasulullah menyatakan keimanannya. Tapi oleh Allah ditegur, kalian belum beriman tapi baru berislam. Kenapa? Walamayat imanu fi qulubikum, karena keimanan belum masuk ke dalam hati-hati
kalian. Iya. Jadi baru dalam hal gerakan saja. Jadi kalau Islam itu baru dalam gerakan ya, syariat. Gerakannya. Tapi kalau iman mah mencakup keseluruhan. Kan iman itu artinya al-yakinu. Iman itu artinya Yakin. keyakinan. Tasdikun bil qalbi, meyakini dengan hati. Sudah ada Hati. keyakinan dalam hati yang kuat kepada Allah. Wa iqrarun bil lisan, dibuktikan dengan Mengucapkan ucapan lisan. dan lisan. Wa amalun bil arkani, dan sudah diamalkan dengan bentuk Anggota badan. Badan. Jadi kalau Islam itu bisa jadi anggota badannya mengerjakan sholat, tapi hatinya belum Mengucap. Beriman. belum mantap Belum gitu ya, yakin. belum yakin. Makanya untuk khusus lihat nih, perintah ibadah saum yang begitu agung ditujukannya kepada orang yang Islam, orang yang beriman. Beriman. Imannya biasa saja atau sudah mantap? Mantap. Tuh, Masya Allah. Makanya luar biasa nih Bu, struktur ayat ini. Baru 3 kata ya kita bahas nih. Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang diseru itu adalah orang-orang yang betul-betul mantap keimanannya. Makanya kalau kita sudah merasa mantap keimanan, ketika ada ya ayyuha, bahagia atau merasa jadi beban nih? Bahagia. Iya. Bahagia sekali, Masya Allah. Makanya inginnya ya, para sahabat itu kalaulah seandainya tahu apa yang terdapat dalam ibadah Ramadan, mereka itu ingin setiap bulan itu adalah bulan Ramadan. 12 bulan itu kalau bisa mah semuanya adalah bulan Ramadan. Ramadan. Insya Allah. Masya Allah. Kita lanjut ya pada kata selanjutnya. Kata selanjutnya apa Bu? Ibu Bapak rahimakumullah. Kutiba. 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 Ini mau dipoto dulu nggak? Ini Anda mau Iya, hapus iya. nih? Iya. Tapi agak buram ya Agak Ustaz. buram Ustaz. Oh iya, Oh, belum. agak buram. Sama yang Ana aja ya. Sama yang Ana aja. Sebentar ya. Iya, nanti di Sama Ana grup aja aja. potokannya. Nanti di grup ya. Iya, Ustaz. Coba nih, nanti bisa dicek di grup. Nah, ini mah kan fungsinya Ana banyak Bu. Selain daripada menyediakan juga menge-share hasil ini Bu. Apa? Hasil tulisan sendiri. Iya. Ya Allah. Papan Jadi ajaib. multifungsi. Iya, Tuh. inilah Doraemon apa? Kalau di fotonya mah Doraemon. bagus Ustaz, cekas. Alhamdulillah. Oh, Ya Bu, Kalau yang itulah. di situnya mah kurang. Tuh. Iya, nggak apa-apa ya. Jelas ya. Anak nggak apa-apa dihapus Ibu Bapak ya. Iya. Udah dihapus. Apa? Udah ada fotonya. Nah, ikhlas dihapus ikhlas. Ikhlas. Nah, alhamdulillah. Karena sudah dipoto. Kalau dulu kan kita belajar itu nulis ya. Aduh, kehapus Bu, sebentar Bu. Nah, kan kalau belajar zaman now itu bisa dikembalikan lagi. Beda dengan dulu. Kalau dulu mah kan belajar dihapus di papan tulis nggak bisa dikembalikan ya. Iya. Iya. Ya. Ini mah bisa Tulis diunduh. lagi. Masya Allah. Nggak harus nulis, bisa dipoto, makanya cepat ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita pun cepat beramal ya, insya Allah ya. Amin. Nah, coba boleh lihat nih. Kita selanjutnya kata yang ajaib. Masya Allah. Di ayat Al-Baqarah ayat 183 ini adalah kata kutiba. Kata apa nih? Kutiba. Kutiba. Nah, di sini kutiba itu artinya apa? Diwajibkan. Nah, sahih. Diwajibkan. Diwajibkan. Dalam bahasa Arab, Bapak Ibu rahimakumullah, kata wajib, kata apa nih? Wajib. Kata wajib itu kan bisa banyak tuh. Bisa kutiba, bisa juga wujiba ya. Wajiba. Wujiba itu artinya dia diwajibkan. Diwajibkan. Wajib kan dari bahasa Arab tuh, dari wajaba kan. Kalau Wajaba. diwajibkan wujiba. Bisa dengan furido, fardu kan, fardu kifayah, fardu ain. Ridho. Wajib juga wajib. Nah, pertanyaannya, kenapa untuk ibadah saum kata yang dipilih oleh Allah itu kutiba bukan wajaba atau farodo? Nah, kenapa Bu? Ada hikmahnya tidak? Ada. Ada. Ada nih. Kenapa ketika Allah mewajibkan saum, katanya itu dengan kata Kutiba. kutiba. Tidak misalkan gini, ya ayyuhalladzina amanu wujiba alaikumusiyam, atau ya ayyuhalladzina amanu furidu alaikumusiyam. Iya. Tapi Allah menggunakan kata kutiba. Secara bahasa, kutiba itu artinya kataba, apa artinya kataba Bu? Menulis. Menulis. Nah, ini sudah dokter semua ya, menulis. Menulis. Inilah benang merahnya.
inilah luar biasanya Allah ketika mengatakan kata wajib. Kata apa nih? Wajib. 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 Wajib untuk saum Allah gunakan kata kutiba. Karena kutiba asal katanya menulis. Berarti di sini nanti ada dua makna berdasarkan beberapa pendapat ulama dengan adanya kata kutiba ini. Makna yang pertama adalah bahwa ibadah saum itu memang diwajibkannya secara Tertulis. tertulis. Ada Tertulis. MOU-nya. Ada apa nih? MOU. Perjanjiannya. Oh, subhanallah, perjanjiannya. Coba gini ya. Kalau secara tertulis berarti lebih kuat atau tidak kuat, Bu? Lebih Lebih kuat. Nah, lebih Ada kuat. bukti. Kenapa? Ada bukti. Bukti. Makanya kalau kata wajib dengan kutiba bisa dihapus tidak, Bu? Tidak. Tidak. Nah, tidak bisa. Lebih kuat dan tidak bisa Dihapus. dihapus. Masya Allah. Contoh misalkannya ada seorang guru, namanya apa? Pak Ahmad misalkan. Pak Ahmad ini suatu saat bertemu dengan ketua yayasan. Ketemu dengan apa nih? Ketua yayasan. Ketua yayasan. Nah, si ketua yayasan ini ngomong ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, nanti ketemu saya ya. Pak Ahmad akan saya angkat jadi kepala sekolah. Kira-kira kalau hanya lisan saja dia tentram nggak, Bu? Tidak. Tidak. Belum yakin. Lisan aja. Pak Ahmad besok ketemu saya ya di kantor yayasan. Saya akan angkat Pak Ahmad jadi kepala Sekolah. Masih yakin nggak? Masih bahagia nggak? Belum kan? Belum. Bagiannya masih setengah. Nah, keesokan harinya Pak Ahmad datang. Kemudian si ketua yayasan ini membuat surat apa? SK. Surat Keputusan. SKT surat. Nah, surat keputusan. Di atas kertas dan diberi materai. Tertulis nggak surat keputusan ini? Iya. Tertulis. Tertulis. Ketika sudah ada SK dan tertulis disaksikan oleh semua guru, si Pak Ahmad bahagia nggak? Bahagia banget. Resmi tidak jadi kepala sekolahnya sekarang? Resmi. Tuh, subhanallah. Maka kenapa kata saum dengan kutiba? Supaya lebih Kuat. kuat dan lebih yakin, nyaman yakin. gitu ya, Masya Allah. Yang kedua, tidak bisa dihapus. Beda dengan ibadah yang lain, coba Bu. Kalau ada seorang wanita yang sedang haid, wanita apa? Wanita sedang haid. Ini nanti kaitan dengan hukum ya. Wanita yang sedang apa nih? Yang sedang haid. Nah, ini beda hukum, Bu. Kalau misalkan ya, yang pertama dia tidak sholat, tidak apa nih? Tidak sholat. Tidak sholat. Setelah selesai haidnya diganti nggak sholatnya dengan Tidak ada sholat? bodoh. Tidak. Tuh, tidak ada apa? Bodoh. Bodoh. Karena wajibnya sholat itu tidak dengan kutiba. Beda dengan saum. Misalkan wanita yang haid nih, tidak saum. Tidak apa nih? Tidak saum. Tidak saum pada bulan Ramadan. Ketika selesai bulan Ramadan, Harus Wajib ada kodok. bodohnya nggak? Harus dikodok. Tuh, bisa dihapus? Tidak. Tuh, bisa dihapus tidak, Bu? Tidak. Kenapa sampai udah misalkan haidnya dia 7 hari. Selesai Ramadan selesai aja, nggak harus ada saum, harus ada nggak? harus ada. Harus. Ada. Kenapa mesti ada? Karena Allah mengungkapkan wajibnya saum dengan kata apa nih? Kutiba. Masya Allah. Dalam ini ya, Ibu Bapak rahimakumullah. Ya, merinding Ustaz. Alhamdulillah. Jadi Allah itu memilih kata betapa luar biasa, Bu. Ini baru sebagian kecil ya yang ilmu yang Ana sampaikan para guru kita, ustaz kita lebih dari ini ya, Masya Allah. Hanya memang ini Bu agak ini suaranya kekersekan ya. Udah ya? Nah udah. Nah biasanya kita nggak sampai sini ya pembahasannya. Masya Allah. Tertulis ada MOU-nya. Nah yang kedua Bu, kenapa dengan kata kutiba nih Bapak Ibu rahimakumullah? Maknanya adalah yang kedua nih. Yang kedua maknanya adalah mesti bersambung. Bukankah yang namanya tulisan itu menyambungkan satu huruf dengan huruf yang lain. Kan tulis menyambungkan. Nah, satu kata dengan
Kata yang lain. Kata yang lain. Satu kalimat dengan Kalimat Kalimat yang yang lain. lain. jadilah satu tulisan kan? Iya. Masa nulis hanya satu huruf saja, bukan nulis satu itu mah ya. Tulisan. Tulisan ini kan dari huruf T, U, L, I, S, A, N kan disambungkan. Nah demikian pula dengan ibadah saum. Ibadah saum itu adalah ibadah yang bersambung. Maknanya apa? Kenapa Allah dengan kata kutiba ini maknanya dalam? Yang namanya saum tidak hanya di bulan Ramadan saja. Saja. sambungkan ibadah saum di bulan-bulan yang Lain. lainnya. Dengan ibadah apa? Dengan sunnah tentunya. Sunnah. Nanti ada saum Syawal, ada saum apa? Tasu'a, Asyura. Asyura, ada saum tanggal 10 bulan Muharram, Muharram. ada saum Ayamul bulanan, Bid. Ayamul Bid 13, 14, 15, ada saum Senin, sifatnya Kamis. mingguan, Bu. Kamis. Senin, Kamis, ada saum sifatnya harian, saum apa namanya? Daud. 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 Maka belum dianggap orang yang bertakwa kalau hanya saumnya di bulan Ramadan saja. Saja. Sambungkan, kutibakan saum Ramadan sekarang harus nyambung dengan saum Ramadan yang akan Datang. sampai kita meninggal dunia ketemu Allah, Bu. Masya Allah. Yang kedua, makna kutiba ini menyambungkan ibadah saum dengan ibadah yang lainnya. Dengan ibadah yang apa? Lain. Yang lainnya. Artinya ibadah saum ini tidak berdiri sendiri. Ibadah saum yang kita laksanakan sekarang tidak berdiri Sendiri. sendiri. Coba lihat ya hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambihi. Kemudian Nabi menyatakan dalam hadis yang lain, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambihi. Dalam hadis yang lain dalam Sahih Bukhari juga, man qoma lailatul qadri. Tuh. Jadi yang namanya saum Ramadan tidak berdiri sendiri, ada ibadah yang lain sebagai penunjang bahwa dia ibadah saumnya akan sampai takwa. Yang pertama ibadah saumnya, yang kedua ibadah ada apa nih di sini? Taraweh. Taraweh. Yang ketiga ada qiyamu Qiyamul lailatul qadri ya. Qadri. Qiyamu lailatul Qadri. qadri. Nah, kemudian yang ketiga ada tadarus kan? Tadarus Al-Qur'an. Ada tadarus gitu. Kemudian yang keempat ada apa? Zakat gitu ya. Zakat. Kalau orang yang saum nggak zakat, diterima saumnya nggak? Tidak. Enggak, Bu. Zakat, di sini ada infak, ada apa lagi? Sedekah. Sedekah. Kemudian bukan hanya saum secara lahiriah tapi secara ini juga, Bu. Secara apa nih? Fisik, hati ya. Sambungkan juga dengan amal yang lainnya, menahan marah. Menahan marah, kemudian Memaafkan. Maafkan kesalahan orang, menjaga amal-amal yang wajib dan lain sebagainya. Jadi kalau orang hanya saum saja tapi tarawihnya enggak, kemudian qiyamul lailnya enggak, tadarusnya enggak, saumnya benar enggak, Bu? Tidak. Nah, makanya dia tidak dianggap kutiba. Masya Allah. Inilah yang dimaksud dengan Kutiba. Jadi kutiba itu maknanya dua. Satu, tertulis. Menunjukkan betapa resmi ya. Kuat. Jadi semakin kita nyaman. Yang kedua lebih kuat dan tidak bisa dihapus. Yang kedua, makna kutiba itu artinya mesti bersambung. Sambungkan ibadah Ramadan sampai Ramadan yang lainnya dan sambungkan ibadah saum kita dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi tidak sendiri. Kemudian alaikum kepada kalian orang pertama, orang kedua, orang ketiga nih, alaikum. Waalaikum. Orang kedua. Orang pertamanya siapa? Ayah. Anak. Enggak, ini ayat ini yang menyatakannya siapa? Allah. Nah, ini berarti dengan kata alaikum ini menunjukkan derajat. Dengan apa nih? Derajat orang beriman itu begitu tinggi. Coba nih kalau RT dapat perintah dari siapa? RW. Mungkin tidak RT dapat perintah dari presiden. Jauh banget. Sekarang di Indonesia ada berapa RT kan? Masa presiden datang ke setiap RT? Aduh, gimana? Nah, presiden itu paling perintahnya kepada siapa? Menteri. Menteri. Berarti menteri dengan RT tinggi mana derajatnya? Menteri. Kenapa tinggi menteri derajatnya? Langsung di bawah presiden.
Tuh gitu. Sekarang ya Pak ya, rasakan. Yang merintah kita siapa? Allah. Allah. Allah itu rajanya siapa? Rajanya manusia. Maharaja. Nah, Maharaja luar biasa. Jadi ketika kita diperintah oleh Allah, orang beriman, berarti tinggi nggak derajatnya? Tinggi. Iya. Tinggi. Masya Allah. Harus merasa bangga atau tidak? Bangga sekali. Masya Allah. Bahkan dilihat ya, nggak alaihim atas mereka, tapi alaikum. Jadi untuk kewajiban saum ini, Allah menganggap kita itu ada di hadapan Allah. Langsung hadir di istana presiden. Masya Allah. Langsung Allahnya menganggap kita itu ada di hadapan Allah. Betapa mulianya Ibu Bapak rahimakumullah. Betapa harusnya dengan sampai di sini saja ya, sebelum adanya kata ini kan saumnya belum ada ya. Belum. Nah sampai kata ini saja, seharusnya kita sudah merasa, Masya Allah. Begitu Allah itu sangat sayang kepada kita. Sangat memuliakan kita. Ya ayuha, belum lagi dengan ya ayuha. Bahkan yang dipanggilnya seorang atau banyak yang akan dikasih hadiah sama Allah. Banyak. Nah jadi kalau seorang presiden mengumumkan, Ibu Bapak yang datang ke istana aku akan dapat 1 M, kira-kira datang nggak? Datang. Buru-buru datang. Datangnya paling duluan atau paling terakhir? Berebut. Paling duluan. Nah gitu Bu, harus segera itu. Masya Allah, segera datang, nanti punya kebagian. Ini mah alladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah kemudian, ini masih ada waktu nggak Bu Ratna? Nampaknya kita harus bagi 2 ya? Ustadz, udah jam 3. Oh iya, Alhamdulillah. Ibu Bapak, nampaknya kita untuk materi ini kita bagi 2 saja ya, nggak apa-apa? Nggak Ya, apa-apa, Ustaz. Ya, Penasaran. Alhamdulillah. Penasaran ya? Bentar lagi asar. Asar Iya, ya, bentar Masya lagi azan Allah. asar. Kita beri judul atau ya, ini kita baru sampai apa nih? Waalaikumsalam. Masya Allah. Bayangkan ya, ini baru 1 ayat, kita sudah 1,5 jam menjelaskan. Belum selesai ya. Subhanallah. Masya Allah. Insya Allah Bapak Ibu ya, tanpa mengurangi rasa hormat anak ke Bapak Ibu, insya Allah kita lanjutkan pekan depan ya. Iya, mungkin nanti Iya, minggu Ustaz. depan harus dari jam 1, Ustaz. Oh iya nggak apa-apa, 1:30 tetap. Oh, Biar Nanti lebih anak lama, akan Ustaz. sampaikan, nanti di sini ada mana saumnya, kutiba, ada la'alakum tatakun insya Allah. Alhamdulillah. Silakan Bapak Ibu dipoto dulu. Sampai ingin 2 jam Ibu Bapak. Tanpa terasa ya, ini juga nggak kerasa nih. Iya. Tapi Kamis depan kan temanya udah beda, Ustadz. Tapi lanjutkan bulan aja depan, ini ya. Untuk bulan depan kali. Kamis depan aja. Enggak Kamis usah. depan Nanti aja, akan Ustadz. Takut lupa lagi. Ya. Iya, Kamis depan aja ya. Nah, Iya, bagus. iya, Kamis Baik, depan aja. sampai Kamis depan. takun ya, Jadi Ustadz. karena ini memanfaatkan momentum Ramadan Bu ya. Iya, Iya, iya. iya. Alhamdulillah. Kita akan memanfaatkan. Jadi pokoknya mas selama Ramadan kita akan bahas tentang saum aja Ayat-ayat ya. saum. Iya. Iya, Alhamdulillah. Ayat saum. Nanti kita akan bahas tentang ayat tentang makan. Kenapa makan tiba-tiba ada tuh? Kan doa sudah ya kemarin ya tentang doa ya. Iya, sudah. Ya. Nanti tentang ayat kalau ini selesai nanti ada kita berapa minggu sih di bulan Ramadan? 4 minggu kan? 4 minggu. Kamis. 4 minggu. Oh, ya, Alhamdulillah. Sekarang tanggal 15. Ya Alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah. Terima Tinggal kasih. 2 lagi. 2 lagi ya. Masya Allah. Ya, di bulan Kita- April. Ya, di bulan April ya. April, ya. Subhanallah. Mudah-mudahan kepenasaran Bapak Ibu rahimakumullah akan menjadi semangat untuk hadir di pekan depan insya Allah ya. Alhamdulillah. Insya Allah. Ini gimana sih kelanjutannya tuh? Seru sekali. Mudah-mudahan yang paling penting Buat yang paling penting penasaran. ya nggak apa-apa Bu. Dari ilmu mah jadi amal ya. Yang penting sekarang Iya. ya ayyuhalladzina amanu, bahagia sekali ternyata intinya yang dapat kita petik hikmah dari tadi yang Anda sampaikan harus ada perasaan Bahagia. Bahagia. ternyata Allah itu begitu amat sayang pada kita. Amat sangat mengagungkan kita, amat sangat menghormati kita. Masa kita nggak menyambut Allah ya? Masya Iya. Allah. Jadi mudah-mudahan setiap detik, bukan hanya hari Bu, setiap detik di bulan Ramadan manfaatkanlah dengan kata-kata terbaik kita, dengan hati terbaik, dengan pikiran terbaik, dengan amal terbaik, dengan tadarus kita. Insya Allah Allah akan sambut kita mudah-mudahan ketika kita wafat, lalu berhadapan bertemu dengan Allah, Allah senyum kepada kita. Insya Allah Ibu Bapak ya. Mudah-mudahan semuanya melalui Ramadan ini dan kita nggak tahu apa usia kita. Siapapun tiba-tiba tetangga kita, saudara kita tiba-tiba meninggal. Mudah-mudahan manfaatkan Bu sebaiknya. Mudah-mudahan inilah Ramadan terbaik kita ketika kita bertemu Allah, Amin. kita dalam keadaan husnul khotimah karena Allah sangat ridho dengan ibadah yang kita lakukan.
Terima kasih Bapak Amin. Ibu rahimakumullah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ana kemudian mangga kepada Bu Rizka untuk menutup acara kita pada siang hari ini. Tafadholi Bu Rizka. Jazakallah Ustadz atas segala ilmunya kepada kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akhiri adab siang ini dengan baca istighfar. Majelis. Subhanakallah. Sampai jumpa kembali insyaallah hari Kamis depan melanjutkan tema itu ya. Ya, insya Allah temanya masih sama. Jadi buku testingnya Tadabur ayat Al-Baqarah jilid 2 insya Allah. Iya. Setengah 13.30. Ya, syukran ya, jazakallah. Ya.